Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembagian fasal atau bab selanjutnya yaitu adalah furudut tayammumi. Fardu-fardunya tayamum itu khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama adalah naqlut turabi, memindah debu ya, memindahkan debu. Asani an-niyatu, yang kedua adalah niat untuk tayamum. Niatnya itu kapan ya? Nah, niatnya itu ketika membasuh wajah pertama kali. Nah, itu niat tayamum. Kemudian asalisu mashul wajhi, yang ketiga adalah mengusap wajah. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, yang keempat mengusap kedua tangan sampai kedua siku ya. Jadi tangan kanan terlebih dahulu, kemudian baru tangan kiri. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini, yang kelima adalah tertib di antara dua basuhan ya. Nah, jadi misalkan tayamum memindahkan debu ya. Memindahkan debu, kemudian itu dipukul 2 kali. Kemudian membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah itu sambil niat. Nah, bagian tangan ya, bagian debu yang berada di tangan kanan itu untuk membasuh wajah bagian kiri. Kemudian bagian debu yang tangan kiri membasuh wajah bagian kanan. Nah, jadi membasuh debu, kemudian dipukul. Nah, sambil niat, nah itu dibasuh atau diusapkan. Nah, itu sudah. Nah, kemudian tinggal yang bagian kiri ya, seperti itu. Nah, kemudian berpindah tempat ya, karena ditakutkan debunya itu tadi sudah mustakmal, berpindah tempat di tempat yang lain. Nah, kemudian tangan kiri ya, debu yang berada di tangan kiri itu untuk tangan kanan. Nah, debu yang di tangan kanan itu untuk tangan kiri ya. Nah, jadi bagian yang jari-jari ya, debu yang berada di jari-jari itu untuk bagian belakang ya, bagian belakang. Nah, kemudian ketika sudah sampai siku ya, nah itu bagian yang debu di sini itu untuk bagian dalam ya, bagian dalam. Nah, bagian dalam. Nah, debu yang di jempol itu untuk belakang jempol ya, seperti itu. Nah, jadi bagian belakang atau bagian luar, ketika sampai siku itu muter ya, bagian dalam yang ini tadi untuk bagian dalam. Nah, kemudian bagian jempol untuk di belakang jempol. Nah, kemudian tangan kanan untuk tangan kiri ya sama, bagian jari-jari tangan itu untuk bagian luar atau bagian belakang. Nah, ketika sampai siku muter. Nah, muter bagian dalam. Kemudian bagian jempol untuk di belakang jempol ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi. Bagian fasal atau bab selanjutnya itu adalah hal-hal yang membatalkan tayamum ya. Hal-hal yang membatalkan tayamum, salah satun itu ada 3. Ma'abtolal wudu'i, yang pertama adalah setiap sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Waridatu, yang kedua adalah murtad, keluar dari agama Islam. Watawahumul ma in tayammama lifaqdihi, yang ketiga adalah menyangka adanya air jika tayamumnya karena tidak ada air. Nah, jadi di sini tidak ada air, kemudian menyangka ya, dalam jarak tertentu atau di suatu tempat yang tidak terlalu jauh ya, ada yang mengatakan 150 meter itu ada air ya, masih dalam jangkauan ya. Nah, maka itu tayamumnya batal ya, seperti itu. Misal di sini nggak ada air ya. Nah, kemudian di sana ya, masih dalam jarak 150 meter ya.
Nah, itu disangka ada air ya, maka itu tayamumnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yathuru minan najasati. Pembagian fasal atau bab selanjutnya yaitu adalah najis yang bisa menjadi suci. Najis yang bisa menjadi suci. Salah satun itu ada 3. Al-khomru idza takhallalat binafsiha. Khomer yang berubah dengan sendirinya ya. Khomer itu sesuatu yang memabukkan ya, apapun itu. Nah, berubah dengan sendirinya, berubah menjadi cuka ya. Itu hukumnya menjadi suci. Nah, dengan catatan dengan sendirinya ya, dengan sendirinya. Kemudian wajildul maitati idza dubihu. Yang kedua adalah kulit bangkai yang disamak ya, kulit bangkai yang disamak. Jadi bangkai itu hewan yang mati ya, hewan yang mati bukan karena disembelih ya, hewan yang mati bukan karena disembelih sesuai dengan syariat Islam ya. Atau mungkin disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat Islam ya, maka itu juga dihukumi sebagai bangkai ya. Nah, itu disamak ya, disamak itu dipisahkan dari dagingnya ya, dipisahkan dari bulunya, kemudian dicuci ya, atau kemudian disucikan. Nah, maka itu bisa menjadi suci ya, bisa menjadi suci. Tapi tidak boleh dimakan ya, tidak boleh dimakan. Karena itu kulitnya berasal dari bangkai ya, itu tetap tidak boleh dimakan ya, meskipun suci. Tapi boleh dimanfaatkan untuk hal yang lain ya. Misal untuk pakaian ya, atau hal yang lainnya itu boleh. Wa ma soro hayawanan. Yang ketiga adalah najis yang berubah menjadi hewan. Nah, itu hukumnya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembagian fasal atau bab selanjutnya yaitu adalah an-najasatu, menerangkan tentang najis. Najis itu salasun, najis itu ada 3. Mukhalladzatun, najis mukhalladzah, wa mukhaffafatun, najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, dan najis mutawassithah. Najis mukhalladzah itu najis yang berat, wa mukhaffafah najis yang ringan, wa mutawassithah itu najis yang tengah-tengah. Jadi tidak berat dan juga tidak masuk kategori ringan. Al-mukhalladzatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'u ahaduhuma. Najis mukhalladzah, najis yang berat, yaitu adalah najisnya anjing dan babi maupun peranakan dari keduanya. Nah, itu hukumnya najis mukhalladzah. Anjing, babi ya, maupun peranakannya itu hukumnya najis mukhalladzah. Wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yut'am khairal labani wa lam yablugh haulaini. Yang kedua yaitu adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu adalah kencingnya ya, kencingnya bayi laki-laki, kencingnya bayi laki-laki dengan catatan belum makan apapun selain susu ibu. Ya, belum makan atau minum apapun selain air susu ibu dan belum mencapai usia 2 tahun. Nah, itu dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Wal mutawassithatu
sairun najasati. Nah, kemudian najis mutawasito itu yang tidak masuk kategori dua najis tersebut. Jadi tidak masuk kategori mughaladzah dan juga tidak masuk kategori mukhaffafah. Maka semua najis yang tidak masuk kedua kategori tersebut itu dikategorikan sebagai najis mutawasitoh atau najis yang tengah-tengah. Nah, misalkan air kencing atau kemudian kotoran hewan, kemudian darah, nanah, nah itu dikategorikan sebagai najis mutawasitoh seperti itu. Alhamdulillah, seperti itu untuk ngaji bersama pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan maka dapat dikoreksi di kolom komentar, dan jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu, terima kasih, banyak salah mohon maaf. Walafu minkum wabillahit taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.